Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hanif dari Manajemen Riset and Leisure kelas 1A. Di sini saya akan menanggapi topik yang sudah diberikan. Saya setuju karena sektor pariwisata di Indonesia saat ini diandalkan sebagai sektor alternatif untuk mendorong perekonomian Indonesia. Karena dua sektor yang selama ini diandalkan, yaitu sektor industri dan sektor pertanian, cenderung mengalami stagnasi. Dalam perkembangannya, sektor pariwisata di Indonesia menghadapi berbagai masalah. Sedangkan beberapa masalah yang dihadapi adalah sektor pariwisata Indonesia adalah peraturan yang tumpang tindih, kurangnya kualitas SDM, kurangnya publikasi, belum baiknya infrastruktur, masih kurangnya investasi, kurang diperhatikannya aspek lingkungan hidup, serta kurangnya perhatian pada objek wisata religi. Atas dasar masalah tersebut, diusulkan kebijakan untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, yaitu dengan menghapus tumpang tindih peraturan, peningkatan jumlah SDM yang bersertifikasi, publikasi yang lebih detail, dilanjutkannya pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata, insentif bagi investor di sektor pariwisata, dan penegakan hukum yang tegas atas pelanggaran yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup. Bagi penelitian lebih lanjut, diusulkan penelitian dengan objek yang lebih detail. Adapun masalah terlalu banyaknya turis yang dihadapi beberapa negara lain selain Indonesia adalah biasa disebut dengan pencemaran pariwisata. Kini menjadi masalah yang cukup serius. Pengalaman perjalanan yang nyaman tidak terbatas pada sumber daya alam seperti minyak, tetapi banyak dari tujuan wisata yang paling populer di Eropa sekarang berada pada arus puncaknya atau disebut dengan pariwisata puncak. Dari Amsterdam di Belanda hingga Dubrovnik di Kroasia, ada kekhawatiran tentang polusi suara, kemacetan taman, tekanan pada fasilitas umum, dan kenaikan harga sewa. Di Barcelona, Spanyol, dan Venesia, Italia, terjadi protes terhadap turis dalam apa yang disebut pertempuran global antara turis dan penduduk lokal. Selain dampak positif tersebut, pariwisata juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti kerugian ekonomi, ekskursi, inflasi, pendanaan yang besar untuk infrastruktur dan fasilitas, ketergantungan sektor, dan isu musiman. Mengatasi tumpahan ekonomi seiring tumbuhnya sektor pariwisata dalam iklim liberalisasi yang memungkinkan asing melakukan bisnis di pasar domestik. Di antara banyak masalah negatif yang dapat ditimbulkan sektor pariwisata dianggap sebagai masalah yang paling sulit untuk dilakukan. Terjadinya kebocoran ekonomi tidak bisa dihindari, dan kebocoran ekonomi dapat bersifat eksternal, internal, dan tidak terlihat. Dan ketiga jenis kebocoran tersebut disebabkan oleh berbagai faktor-faktor yang mendukung. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.